Halo teman-teman sekalian, kita akan nyoba membahas seputar BMW E46 yang mitosnya spare part mahal, bensin boros, pajak mahal, perawatan susah. Ini saya akan nyoba sharing berdasarkan pengalaman saya sendiri selama memakai BMW E46 kode mesin M43 seputaran Eropa, tapi saya akan cerita masalah BMW E46 tentunya, karena saya punyanya ini berdasarkan apa yang saya miliki, apa yang saya rawat. Susah nggak sih? Sebelumnya saya Honda minded sekali. Honda, saya selalu berapa kali pakai produk Honda, mulai dari sedan sama yang EV. Kemudian saya coba memberanikan diri bermain di BMW di Eropa. Tapi saya lebih senang BMW karena menurut saya sih bentuknya lebih cocok ya buat anak muda menurut saya. Tapi mungkin ada beberapa yang beranggapan lain, silahkan. Selama saya memakai ini hampir 2 tahun, kemudian untuk merawatnya sendiri, awalnya saya juga ragu-ragu bisa nggak merawat Eropa, sesuai nggak dengan kantong saya yang biasanya merawat mobil Jepang. Saya pernah memakai Honda Accord Maestro tahun 93 DCM-FI yang sudah full dengan fitur bagus, jok elektrik, kemudian suspensinya lebih keras ya, tapi nyaman. Ini rasa-rasanya mirip-mirip itulah, saya pikir nggak jauh-jauh dari Maestro. Untuk kedapan kabin sendiri bagus, ini menurut saya masih lumayan. Ini kondisi hujan, saya lari kecepatan 100 km/jam, di luar masih enak, nyaman lah menurut saya. Nah, ini tahun 2001. Jadi yang saya cerita, apakah susah nih merawat? Nah, awalnya saya juga berpikir sama. Saya mendapatkan mobil ini kondisi mati pajak, dan saya harus membayar pajak di awal. Pajaknya waktu itu memang mahal, 3.700.000. Saya pikir mahal sekali ya. Ternyata setelah saya cross check dengan teman-teman di bengkel BMW, waktu saya servis itu ternyata kok yang lain cuma 2 juta. Akhirnya saya urus di Samsat, alhamdulillah bisa. Sekarang pajaknya 2.100.000 normal, seperti E46 yang lain. Mungkin kalau yang N42 atau N46 lebih tinggi sedikit karena tahunnya lebih muda dan mesinnya 2000 cc. Kalau ini 1895 cc atau 1900 kode 318 ini. Terus untuk ngerawat selama 2 tahun ini saya tidak banyak melakukan perbaikan ya. Nah, yang pertama saya ganti adalah engine mounting, karena waktu saya pakai agak ada sedikit getaran di mesin. Ketika berhenti ada sedikit getar ketika kita ngerem. Saya cek, ternyata ada satu engine mounting sebelah kiri yang rusak. Akhirnya saya ganti. Saya tanya-tanya ke penjual spare part di daerah Kedung Doro. Kalau di Surabaya masih tahu Kedung Doro itu ada spare part ori dan Taiwan. Nah, saya tanyakan ori, harganya sekisaran 800.000. Waktu itu saya pernah punya Mobilio 2014, itu saya ganti engine mountingnya sekitar 1 juta lebih sedikit. Ini 800.000 kita udah dapat yang punya Jerman. Kemudian yang untuk chassis Taiwan itu sekitar 400.000-an. Akhirnya saya nyoba seberapa sih kuatnya yang produk Taiwan.
saya coba pasang Taiwan. Alhamdulillah ini 2 tahun ini nggak ada masalah. Memang relatif ya, relatif menurut saya sih relatif murah, relatif worth it lah. Worth it lah seharga segitu, 400.000 untuk mobil tahun 2001. Saya pikir nggak mahal. Kelasnya mungkin kan ada Altis 1800 cc, kemudian ada Civic VTI, bisa dibandingkan. Saya pikir nggak mahal. Kemudian saya melakukan perawatan. Oh ya, ini mobil waktu itu agak berasap sedikit. Kilometernya sudah kisaran 170.000 waktu itu, 180 hampir 180.000. Itu ada sedikit asap putih. Yang pastinya olinya berkurang, tapi nggak banyak. Akhirnya saya coba untuk bongkar di bengkel langganan saya, dikerjakan di rumah selama 2 hari, bongkar cylinder head sama ganti seal clamp. Nah ternyata seal clampnya tuh sudah keras, mati ya, karetnya mati, jadi otomatis nggak bisa meredam gesekan cukup bagus. Akhirnya olinya ikut keluar terbakar. Nah saya beli packing setnya ori Jerman karena menurut saya mesin perlu sesuatu yang berkualitas, yang bagus ya. Oli punya Jerman merek L-Ring, saya beli 1 set. Saya pikir nggak terlalu mahal karena semua perintilan kecil-kecilnya tersedia di situ, 1 set packing set. Bahkan yang seal-seal kecil-kecil pun sudah komplit, itu harga 1.300.000 merek L-Ring. Ada yang di bawahnya merek Victorance, itu bisa jauh lebih murah dibandingkan itu. Tapi saya bandingkan dengan punya Toyota Soruna, saya pernah beli packing setnya orisinil Toyota itu 1 juta, hampir 1.200.000. Saya pikir nggak mahal lah, 1.300.000. Ongkos pengerjaan selama 2 hari sebesar 650.000 dikerjakan di rumah. Alhamdulillah tuntas nih masalahnya ini. Sekarang sudah nggak berasap, bensinnya lebih irit, terus tarikan lebih enak, pede aja bawanya, lebih nyaman. Lalu oh ya, satu lagi, kalau pakai mobil ini jangan, misalkan ada yang rusak, jangan buru-buru beli baru deh, karena sekarang spare part copotannya banyak sekali. Kebetulan di Surabaya ada beberapa tempat yang bisa langsung bisa didatengin, bisa pilih di situ, bisa ngobrol-ngobrol langsung dengan pemiliknya. Jadi banyak opsi lah, mau second atau beli yang baru. Pakai mobil ini lari 100 itu seperti rasanya enak sekali, setirnya santai gitu. Santai, enjoy seperti halnya lari 60 km/jam. Terus oh ya, waktu saya beli pertama mobil ini, jalan kisaran 0 sampai 100 itu senyap, nggak ada bunyi-bunyi aneh. Tapi waktu di atas 100, mulai 110, 120, nah ternyata dengung, agak sedikit dengung yang menurut saya mengganggu sih, walaupun sebenarnya nggak terlalu kencang, cuman ukuran mobil ini itu mengurangi kenyamanan, jadi agak dengung dan ada getaran sedikit. Mobil ini gerak roda belakang, 4 silinder, gerak roda belakang, masih 8 katup ya. Itu ketika lari 120 mendengung, saya mulai cari-cari nih, ganti bearing roda, paha roda lah, itu kayaknya sekitar 300 sekian lah, hampir 400.000 itu satu roda. Saya ganti, ternyata nggak hilang nih suaranya, tetap aja nggak nyaman menurut saya. Padahal karena mobil ini memang enak itu dikendarai di atas 100, 120, 130 itu masih ideal lah, enak, di handlingnya enak. Nah, terus saya coba bongkar beberapa kali, saya
cari ke bengkel, saya tanyakan ke bengkel sampai balance as propeller atau as gardan itu kopel itu juga nggak hilang, berkurang sih tapi nggak hilang, masih ada getar sedikit. Akhirnya suatu saat saya ketemu cari-cari part copotan di Surabaya, dapat di sosmed, saya datengin, saya tanya, kebetulan ada nih as kopel punyanya M46 dan ternyata harganya nggak mahal, saya dapatnya 1.100.000 original copotan punyanya M46, masih sehat. Setelah saya pasang ongkosnya 250.000, saya pasang, sekarang udah nggak ada masalah, lari di atas 180 pun masih oke, masih nggak ada masalah. Itu kalau gardan nggak, itu penyakitnya yang untuk getar tuh lebih ke mana namanya, ke as kopel. Kalau teman-teman susah membedakan, ada getar tuh as kopel, yang dengung ada gesekan itu krek gitu ya, itu baru di gardan. Kalau selama gardannya nggak bunyi seperti itu, hanya dengung, getar, itu kemungkinan besar as kopelnya. Kalau di center itu kemungkinan bisa, tapi menurut saya kurang maksimal ya, karena untuk mencoba membalance as kopel itu kan putarannya terbatas. Kalau yang untuk mesin ini kan putarannya sangat tinggi, bahkan bisa di atas 4.000, kita lari di atas 4.000 rpm seperti itu. Jadi menurut saya kurang maksimal, karena saya udah pernah coba sendiri, ganti cross jointnya sama kita balance as kopel. Untuk suspensi saya belum pernah ganti selama 2 tahun ini, jadi ya saya pikir saya nggak terlalu banyak habiskan uang ya untuk merawat. Ternyata ya hanya cuma ganti bearing, servis untuk seal itu cuma nggak sampai 2 juta, 1 juta sekian sama ongkosnya. Kemudian ganti oli rutin lah, ganti oli. Bayar pajak cuma 2.100.000 sama apa ya. Nah yang mahal ini part-part perintilan seperti lampu belakang. Kalau teman-teman minat nyari, carilah yang masih kondisinya, kalau bisa sih lampunya masih oke, itu masih nggak retak rambut seperti itu. Bisa sih dibenerin sekarang pakai nano keramik atau apa gitu. Itu bisa nano coating, bisa hilang retak rambutnya. Konsumsi BBM sekarang dibilang boros enggak. Saya lama pakai Honda Accord Maestro 2000 cc, mirip-mirip lah dengan itu ya, tapi ini luar kota masih dapat kisaran 111, 112. Saya sih lebih sering dapat 112. Kita lihat ekonya di indikator liter per 100 km itu, kita bisa mainkan di sana. Kita atur gasnya, insya Allah sih lebih irit ya. Apalagi kalau cuma lari 100 itu kita RPM nya hanya di 2700 di lari kecepatan 100 km per jam. Stabil segini ya bensinnya irit. Oh iya, satu lagi, mobil ini nggak nolak ya, untuk nggak terlalu pilih-pilih ya dengan bahan bakar. Menurut saya sih, asal saya sih kuncinya pakai oli yang bagus. Bensinnya sih kalau kita nggak terlalu seneng kebut-kebutan, saya biasanya pakai Pertalite. Bahkan pakai premium pun ini nggak ada masalah. Pakai premium pun nggak ada masalah, nggak ada gejala ngelitik apa, nggak, aman. Kalau pakai Pertamax sangat kerasa bedanya itu di tarikan. Ini saya lari 115, RPM nya hampir menyentuh hampir 3000. Di konsumsi BBM liter per 100 km nya di angka 7 liter per 100 km. Itu bisa teman-teman kira-kira sendiri.
terasa itu untuk sharingnya. Nanti akan saya bahas lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat.